Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kak Surya. Kali ini Kak Surya mau ngebahas mata kuliah layanan bantuan peserta didik yang diampu oleh dosen Kak Surya yang bernama Bunda Rizky Isnaini Fazri, SPDI MPSI. Perihal tentang sosial emosional anak usia dini dan saran-saran masukan dari Kak Surya. Nah, langsung saja kita bahas ya adik-adik, ngebahas tentang apa sih sosial emosional untuk anak usia dini, apa ya? Berbicara soal sosial emosional cukup sulit adik-adik, karena sosial emosional susah dikuantitatifkan, sama halnya seperti memberikan nilai pada mata kuliah matematika. Lebih mudah daripada memberikan nilai saat anak mampu menyapa. Mungkin kita pernah merasa ragu akan hal ini, tapi kuncinya adalah pada orang tua ya bunda-bunda. Pada dasarnya, peran orang tua itu sangatlah penting dalam stimulasi aspek perkembangan anak, baik pada saat pandemi maupun saat normal. Pada masa pandemi ini terasa lebih menantang, karena anak-anak tidak dapat bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Tempatan sosialisasi itu satunya adalah dengan orang tua. Dan orang tua harus siap menjadi teman bagi anaknya. Anak-anak sebenarnya merasakan apa yang ibu bapak rasakan. Jika bapak ibu merasakan ketidakpastian, sumpek dan jengkel, anak-anak juga sama menderitanya dengan kita. Tapi mereka belum mampu mengungkapkan perasaan itu. Akibatnya mereka akan rewel, ingin terus diperhatikan sama orang tuanya yang pasti, banyak menghabiskan waktu di depan gadget dan menonton televisi, sehingga menyebabkan waktu belajar pun berkurang. Bunda, apa yang harus dilakukan adalah kondisi ini harus diterima dulu ya bunda. Solusinya adalah berikan perhatian utama kepada anak, karena masa perkembangannya itu hanya sekali ini, tidak bisa diulang lagi. Sehingga sampingkan dulu perasaan ego bunda bapak. Nah, saat ini anak membutuhkan kita. Yang saya sarankan, bukan anaknya yang harus menyesuaikan, tapi orang tuanya. Orang tua dapat memanfaatkan situasi ini untuk membangun kedekatan dengan anak dan melakukan hal-hal yang positif. Stimulasi perkembangan sosial emosional anak penting, karena orang tua harus menyiapkan anak untuk hidup bersama orang lain di masyarakat. Dan tentunya kita ingin anak hidup dalam taraf positif, sejahtera, dan berbahagia. Yang harus disiapkan bunda dari sekarang ya. Mengenal bagaimana caranya meningkatkan sosial emosional anak di masa pandemi ini, yaitu dengan menggunakan waktu selama belajar dari rumah untuk melatih anak dengan keterampilan bantu diri. 2. Beri penguatan positif pada anak untuk memulai dan menyelesaikan tugasnya. Setelah itu bunda bisa memberikan penguatan berupa ucapan terima kasih karena sudah menyelesaikan tugasnya. Usahakan bukan hanya mengatakan bagus atau pintar, tapi disampaikan secara spesifik terkait tugas yang sudah diselesaikan bunda. Nah, ada juga yang bertanya, apa sih yang harus dilakukan orang tua di masa pandemi ini? Jawabannya pertama, yaitu orang tua dapat menciptakan struktur atau rutinitas untuk anak bunda. Surya ingat salah satu dari nama ahli yaitu Maria Montessori. Maria Montessori itu mengatakan bahwa anak-anak itu suka keteraturan, karena kalau teratur dia merasa aman bunda. Dia tahu setelah ini apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Yang kedua, dengan menumbuhkan sikap positif dalam diri anak. Karena rutinitas sehari-hari mencari nafkah, orang tua lupa memikirkan nilai-nilai hidup. Apa yang ingin dilihat pada anaknya? Misalnya, ingin nilai kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Anak-anak tidak cuma butuh dikasih makan bunda, pakaian, dan fasilitas,
Tapi ada satu hal, yaitu jiwanya harus diberi makan juga, Bunda. Mereka pun sebenarnya sudah membawa nilai hidup yang baik dalam dirinya. Mereka sejak lahir. Ibarat tanaman, nilai-nilai itu perlu disiram, Bunda. Perlu disiram, dipupuk biar tumbuh dan mampu melakukan sesuatunya sendiri. Anak juga perlu berlatih, Bunda, mengungkapkan perasaan. Ketika anak menangis, ajari anak untuk mengatakan apa yang ia rasakan. Kamu kenapa, Nak? Bunda juga bisa latih untuk mengungkapkan perasaannya melalui berbagai kegiatan, misalnya menggambar, bercerita, berlatih kosakata perasaan, misalnya sedih, marah, senang, jengkel, takut. Lakukan ini baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Jangan lupa, Bunda, anak harus dibekali konsep diri yang positif dengan cara sederhana. Orang tua atau guru ketika memberikan penguatan positif dapat memberikan pernyataan konfirmasi bahwa kamu mampu, Nak, mampu. Apabila anak menangis saat mengerjakan tugas, biarkan dia menangis, Bunda, tapi tetap didukung untuk menyelesaikan tugasnya. Karena menangis sebenarnya adalah strategi anak agar tidak disuruh mengerjakan tugas. Anak-anak yang seperti ini biasanya disebabkan karena malas. Jika malas, maka pecah beban tugas yang menjadi bagian-bagian kecil tiap hari dan menjadi bertambah beban tugasnya pada hari-hari berikutnya. Sedangkan jika penyebabnya anak tidak bisa, maka harus dilatih sampai bisa. Pada intinya tidak ada gaya pengasuhan yang paten. Kenapa? Karena kondisi setiap keluarga itu berbeda-beda. Orang tua dan guru harus punya keyakinan pada diri sendiri. Jangan mengasuh dengan ketakutan. Itulah sedikit penyampaian dari saya tentang layanan bantuan peserta didik perihal sosial emosional pada anak usia dini. Dan itu ada beberapa saran dan masukan dari saya. Jika itu kurang, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di mata kuliah selanjutnya ya. Terima kasih. Ya.